Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi untuk video kali ini teman-teman ya, jadi saya mencoba sebuah atau membuat sebuah aplikasi untuk meng apa ya, mengautomasi dari perangkat device real kita ya. Jadi benar-benar perangkat fisik atau device fisik kita. Jadi kalau selama ini biasanya kita menggunakan apa namanya, menggunakan, browser ya, kita menggunakan software di komputer dan kali ini ya saya mencoba untuk, kita mengontrol device-nya langsung ya, jadi mengontrol fisiknya device-nya langsung. Nah, kalau misalnya kita menggunakan, device fisik ini ya tentu pasti banyak, kelebihannya teman-teman ya, dan kemudian juga untuk trafiknya ya sudah pasti di sini kita akan mendapatkan trafik dari apa namanya, dari Android ya, seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan browser yang memang kita akan mendapatkan trafik dari apa namanya, dari browser atau dari Windows, seperti itu ya. Nah, jadi menggunakan ini akan jauh lebih apa ya, lebih beragam lah untuk trafiknya dan juga bisa digunakan untuk teman-teman yang memang ingin push dollar. Jadi push dollar menggunakan perangkat fisik itu pasti jauh lebih aman teman-teman. Jadi kita tidak perlu banyak hal yang kita apa ya, yang kita perlu otak-atik ya seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan software memang banyak hal yang harus kita perhatikan ya supaya kunjungan itu bisa dihitung sebagai kunjungan yang valid ya. Nah, kalau kita menggunakan perangkat fisiknya langsung, ya kita akan tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi tinggal kita jalankan saja ya untuk programnya dan dia akan berjalan seperti biasa tanpa kita perlu khawatir lagi untuk seperti software yang biasa kita gunakan teman-teman ya. Jadi karena untuk software itu memang banyak trikinya seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman untuk perangkat yang saya gunakan ini adalah Realme C2 ya. Nah, di sini saya baru mengatesnya menggunakan Realme C2 dan ini juga masih pengembangan aplikasi atau software yang masih sangat awal sekali. Di sini memang masih sangat terbatas sekali untuk fitur dan menunya teman-teman dan ini juga kita akan rubah lagi ke depannya, akan kita rubah layoutnya dan segala macamnya, ini masih banyak kita akan lakukan perubahan. Di sini hanya sebagai informasi saja bahwa kita lagi membuat sebuah project ya untuk mengontrol device asli atau perangkat asli kita. Nah, di sini mungkin untuk apa namanya, untuk aplikasinya mungkin akan delay teman-teman ya, karena kita akan delay. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk perangkat fisiknya sudah berubah. Nah, di sini masih menampilkan di layar awal. Nah, baru sekarang berubah. Nah, di sini karena ada beberapa hal teman-teman ya, karena untuk USB hub yang kita gunakan memang ini masih bukan USB hub yang memang benar-benar bagus ya. Jadi karena di sini kita hanya apa namanya, hanya mencoba saja, hanya untuk mengetes saja ya program atau aplikasi ini ya, seperti itu. Nanti ke depannya kita bisa gunakan perangkat-perangkat alat-alat yang jauh lebih canggih ya. Kemudian juga untuk sistem kabel datanya juga masih menggunakan micro USB ya, belum Type C ya. Pasti kalau misalnya kita rubah menjadi Type C, kemudian USB hub-nya kita rubah dari perangkat yang lebih lebih mahal mungkin harganya dan lebih canggih, itu delay-nya akan bisa kita kurangi dengan cukup signifikan ya teman-teman ya. Dan juga nanti kita akan apa namanya, kita akan upgrade lagi untuk kemampuan aplikasinya supaya kita lebih enak untuk menggunakan aplikasinya ya. Nah, di sini hanya sekedar contoh saja teman-teman. Kalau misalnya kita gunakan ini ya, kemudian kita akan sebenarnya belum bekerja secara maksimal ya. Jadi di sini hanya sekedar contoh saja karena kita akan ada beberapa hal yang akan kita perbaiki ya. Masih banyak malahan, masih banyak hal yang kita akan perbaiki. Nah, jadi seperti ini ya, kita bisa pilih kedua perangkat ini dan kita akan coba start automasinya. Jadi dia akan mencoba membuka YouTube teman-teman ya. Jadi mungkin hanya sekedar membuka saja dan melakukan beberapa proses scrolling. Jadi hanya sampai di tahap itu saja karena belum kita apa namanya, nanti kita akan upgrade lagi untuk kemampuan dari aplikasinya teman-teman ya.
1.000 subscriber. Sekitar 300-an ya. Lumayan banget kan, seorang ibu rumah tangga punya 2 channel, sudah dimonetisasi dan bisa gajian dari kedua channelnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk penampilan atau mungkin kinerja awal ya dari aplikasi ini. Jadi nanti kita akan terus kembangkan teman-teman ya, dan perangkat ini bisa dihubungkan ke banyak perangkat ya device. Jadi ada beberapa Android, jadi sehingga nanti akan memudahkan kita kalau kita ingin melakukan suatu pekerjaan ya, itu akan jauh lebih mudah tanpa kita perlu orang lain ya. Jadi kita sendiri saja itu sudah cukup untuk mengontrol semua perangkat tersebut ya. Jadi kita sendiri saja sudah bisa mengatur semua perangkat ini, kemungkinan bisa menyampai 50 atau 100 perangkat ya untuk satu aplikasi ini. Jadi mungkin juga akan kita batasi teman-teman, karena menyangkut juga dengan masalah kemampuan dari mungkin PC yang akan kita gunakan ya. Jadi akan menyangkut PC yang kita gunakan, itu akan berpengaruh. Jadi makanya akan kita batasi. Oke, saya rasa seperti itu aja teman-teman. Jadi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin yang mengorder untuk YouTube bot dan TikTok bot, kemudian traffic sender, kemudian Google review bot ya. Kalau kalian ingin melakukan review pada toko online kalian menggunakan Google review bot, itu juga bisa teman-teman. Jadi kalian bisa hubungi saya, untuk link Telegramnya sudah ada saya lampirkan di bagian deskripsi. Kalian bisa hubungi saya lewat link Telegram ya. Dan juga di situ sudah ada link channel Telegram. Jadi kalian bisa bergabung di situ bagi kalian mungkin yang baru pertama kali melihat video ini. Oke, saya rasa seperti itu. Semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.